Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bida'watihi wa man wala. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Karena mustahil kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bergerak, ya. Kita bisa bernafas, kita bisa beraktivitas. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Mensyukuri segala bentuk nikmat yang Allah berikan, Allah akan memberikan jaminan terhadap kita. Apa jaminan yang Allah akan kasih? Yaitu la'azidannakum, Allah akan memberikan tambahan keberkahan di dalamnya, tambahan nikmat yang lebih berkah di dalamnya. Ya. Kalau kemudian kita enggan untuk mensyukuri segala bentuk nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, ya, berupa nikmat-nikmat yang lainnya yang kemudian Allah berikan kepada kita, maka Allah memberikan indikasi inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab saya, kata Allah, sangat begitu pedih. Karenanya marilah kita bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga segala bentuk rahmat yang telah Allah berikan kepada kita dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan kelak di hadapannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian kalimat salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad tetap kita aturkan kepada sang reformasi dunia, Nabi yang sangat begitu luar biasa kegagahannya, keberaniannya, ketampanannya, sehingga dengan berkat diutusnya beliau di beberapa abad yang silam membawa risalah-risalah Islam dikebumikan di buminya Allah Subhanahu wa taala, diperjuangkan pada saat itu dengan para sahabatnya berperang, ya. Tidak hanya harta dijadikan pengorbanan, bahkan nyawanya dikorbankan. Tatkala dakwah ke Taif dilempari dengan batu sehingga giginya sampai patah. Itu tidak lain dan tidak bukan tujuannya yang pertama mencari ridha Allah, yang kedua untuk menegakkan nilai-nilai syariat di buminya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya wajib kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengungkapkan kalimat salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Karena kata Nabi bersabda bahwa orang yang paling dekat denganku kelak di yaumul qiyamah adalah orang yang kemudian selalu membacakan salawat kepadaku, sering banyak membacakan salawat kepadaku. Semoga kita termasuk golongan itu. Artinya termasuk golongan orang yang selalu membacakan, melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara lain, yaitu mengikuti, terutamanya mengikuti segala bentuk yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah uswah dan qudwah terbaik sepanjang masa. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan terkait dengan materi tentang pernikahan yang alhamdulillah sejak dari awal kami telah konsistenkan untuk membahas terkait dengan masalah pernikahan. Masuk kepada rukun sekarang. Ya, dimanapun setiap apapun pasti ada rukun-rukun tertentu yang harus dilaksanakan. Termasuk di dalam Islam. Masuk ke dalam Islam harus ada rukun yang harus dikerjakan. Yang pertama, membaca kalimat syahadat. Ya, membaca kalimat syahadat. Sebetulnya setiap orang itu adalah suci ketika dilahirkan. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap seorang bayi, seorang anak yang lahir ke bumi, ke dunia, itu dilahirkan dalam keadaan suci. Lalu kalau orang Islam terlahir dari rahim
ibunya orang Islam, ayahnya orang Islam, termasuk saya. Bukan hanya ayahnya orang Islam, tapi nama ayahnya Islam. Kapan membaca syahadatnya? Yaitu ketika si dalam kandungan sebetulnya semuanya sudah bersaksi. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidana. Bahwa ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu ketika kita berada di dalam rahim seorang ibu. Alastu bi rabbikum? Bukankah saya ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidana. Lalu kita berkata qalu bala syahidana. Lalu orang yang ada dalam kandungan itu mengucapkan bala, iya ya Allah, syahidana, kami menyaksikan, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Jadi sebetulnya sejak dalam kandungan kita itu terlahir dalam keadaan suci, sudah bersaksi bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Membaca syahadat kalau rukun Islam, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, yang nomor 5. Baik, bukan itu pembahasan, cuma supaya kajiannya atau pembahasannya biar menarik, saya coba selingi dengan itu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sekarang, sudah mau masuk ke rukun insyaallah. Nanti kami juga akan terangkan terkait dengan telak, ya, terkait dengan macam-macam yang kemudian ada keterkaitannya dengan pernikahan. Kami akan terangkan itu. Sekarang masuk ke rukun. Kalau episode-episode sebelumnya kami belum masuk ke nikah. Dalam artian kami tidak masuk ke sistem pernikahan. Cuma sebelum menikah, hukumnya, hukum pernikahannya kan itu belum masuk ke pernikahan. Hukumnya seperti apa? Cara memilih jodoh, ya, siapa yang tidak boleh dikawini, itu kan belum menikah. Sekarang kami akan menerangkan terkait dengan sistem atau rukun di dalam pernikahan. Jadi di dalam pernikahan ada 5 rukun. Yang pertama ada zauj, pasangan laki-laki atau pengantin laki-laki, zauj. Yang kedua zaujah, pengantin perempuan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, ini pasti tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau menikah pasti harus ada laki-laki, harus ada perempuan. Tidak sah menikah dengan laki-laki, menikah dengan perempuan. Walaupun di beberapa negara ada, ya, yang LGBT, ada yang laki-laki nikah dengan laki-laki, yang perempuan nikah dengan perempuan. Bukan nikah sih, ada semacam juga dianggap seperti pernikahan. Kalau di agama lain saya kurang tahu. Ada sistemnya. Ada zauj, ada zaujah, ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan. Kemudian yang ketiga ada wali. Ada wali. Ini penting, wali. Nanti kami akan urutkan wali. Nanti kami akan bahas satu persatu. Apa syarat pengantin laki-laki? Ya, apa syarat pengantin perempuan? Syarat-syaratnya seperti apa? Yang harus dinikahi, yang boleh dinikahi. Nanti masuk yang selanjutnya kami juga akan sampaikan. Apa syarat-syarat wali, urutan wali seperti apa, nanti menggunakan wali hakim, sistemnya seperti apa, kami akan terangkan di episode selanjutnya. Kemudian 2 saksi adil, ya, ada saksi di dalam pernikahan, harus ada saksi. Syaratnya saksi ini juga ada syaratnya, ya, ada syaratnya nanti. Saksi di dalam pernikahan itu juga ada syaratnya, ya. Jadi minimal 2 orang nanti, minimal 2 orang. Kemudian yang terakhir ada ijab dan qabul. Jadi 5 rukun yang ada dalam pernikahan ini harus dipenuhi keseluruhan. Yang perempuan, yang laki-laki harus ada, yang perempuan harus ada. Walinya siapa nanti? Ya, walinya siapa? Karenanya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu bersabda, an Aisyah, hadisnya ini dari Aisyah radhiyallahu anha, ani Nabi SAW, gala la nikaha illa biwaliyin. La nikah, tidak ada nikah illa biwaliyin, kecuali dengan adanya seorang wali. Nanti wali ini ada urutannya, ya. Makanya di dalam konteks wali ini agak mesti harus berhati-hati, karena banyak pernikahan di tengah-tengah masyarakat langsung nikah ke KUA, dibilang walinya tidak ada. Padahal kalau wali masih ada, wali nasab masih ada, tidak boleh menggunakan wali lain. Jadi nanti kami akan terangkan bahwa wali itu ada urutannya. Ada seorang ayah, nanti lanjut ada siapa-siapa ke bawah. Terus kalau tidak ada secara wali nasab, maka memakai wali hakim. Ya.
As-sultan waliyun man la waliyalaha. Sultan itu raja, ya, hakim itu adalah wali bagi perempuan yang tidak punya wali. Nanti akan kami terangkan terkait dengan wali. Jadi itu ya 5 rukun yang ada dalam pernikahan. Ada zauj, pasangan seorang laki-laki, ada zaujah, pasangan seorang istri, ya, ada wali, ada saksi, nanti wasyahidaini adlin, nanti ada 2 saksi yang adil. Kemudian yang terakhir ada ijab qabul. Ini semuanya ada persyaratannya nanti, ya. Jadi jangan petang-peteng datangin wali sendiri, akad sendiri begini, datangin saksi, bukan. Semuanya ada persyaratan yang harus dipenuhi di dalam yang 5 ini nanti. Kami akan terangkan secara satu persatu sehingga dengan itu dapat dengan mudah untuk dipahami. Ya, jadi saya cuma menyampaikan bahwa pada materi kali ini saya cuma menyampaikan terkait dengan rukun Islam. Maaf, terkait dengan rukun nikah, yaitu ada 5. Ya, seperti itu. Nanti terkait dengan perinciannya kami akan sampaikan di episode-episode selanjutnya. Biar kajiannya tidak monoton dalam artian, jadi ketika diklik misalnya tentang wali, nanti muncul tentang wali, ya, diklik tentang zauj, pasangan laki-laki pengantinnya persyaratannya harus dapat, nanti muncul. Jadi nggak sulit untuk memahami nanti, dan saya coba bahasanya menggunakan bahasa yang ringan untuk dipahami. Kenapa kok Abdurrahman tidak menggunakan bahasa Madura, padahal Abdurrahman orang Madura Tulen itu kan. Jadi karena YouTube ini sifatnya bisa diakses oleh seluruh orang, maka kami menggunakan bahasa yang umum. Kebetulan juga kalau saya menggunakan bahasa Madura, saya kurang lancar ketika menerangkan. Kalau komunikasi sudah biasa, tapi kalau menerangkan itu saya ketika menggunakan bahasa Madura yang halus, saya kurang lancar, dalam artian kurang fasih untuk berbahasa Madura yang betul dan benar, menggunakan bahasa yang halus. Karenanya lebih mudah bagi saya untuk menggunakan bahasa Indonesia. Karena ketika kami komunikasi di kampus, menerangkan di kampus, itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, sehingga menggunakan bahasa Madura agak sulit sedikit. Menurut saya lebih mudah menggunakan bahasa Indonesia, bahasa tercinta, bahasa Indonesia. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Melanjutkan tentang episode pernikahan. Dan sering saya sampaikan, jika ada kesalahan terhadap apa yang saya sampaikan, itu mutlak datangnya dari saya pribadi. Dan kemudian kalau ada yang perlu kami introspeksi, kekeliruan, silahkan sampaikan dengan cara diskusi. Dan jikalau ada kebenaran, ini mutlak petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga barokah bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.